Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempraktikkan mengenai keterampilan dasar menjelaskan. Yuk kita tonton bersama. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Saya akan menjelaskan tentang materi dari pengertian keterampilan dasar menjelaskan. Jadi, keterampilan menjelaskan adalah salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru agar guru dapat menjelaskan materi secara terencana, sistematis, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian, memberikan penjelasan juga merupakan seni mengajar yang berkaitan dengan kemampuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik. Menurut Ebert dan Wissler, keterampilan menjelaskan sangat erat kaitannya dengan kemampuan berkomunikasi, terutama komunikasi secara verbal. Kemampuan berkomunikasi yang harus dimiliki oleh seorang guru, selain menjelaskan materi, guru pun harus menjadi komunikator yang baik. Jadi, pembelajaran akan berhasil dengan baik jika guru memiliki keterampilan dasar menjelaskan yang baik. Oke, setelah kalian mengetahui pengertian dari keterampilan dasar menjelaskan, maka selanjutnya adalah tujuan-tujuan dari keterampilan dasar mengajar. Yang pertama, membimbing siswa untuk mengetahui dasar, konsep, fakta, prinsip secara objektif. Yang kedua, melibatkan siswa untuk berpikir dan memecahkan masalah-masalah atau pertanyaan. Yang ketiga, untuk mendapatkan umpan balik dari peserta didik sejauh mana pemahaman mereka terhadap pembelajaran. Yang keempat, untuk membimbing peserta didik untuk mendapatkan proses penalaran dengan bukti-bukti dalam pemecahan masalah. Selanjutnya ada komponen-komponen keterampilan dasar menjelaskan. Komponen keterampilan dasar menjelaskan ini terdapat dua. Yang pertama ada merencanakan penjelasan. Nah, terdapat dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada isi penjelasan yang akan disampaikan. Maksudnya adalah guru perlu mempersiapkan materi yang akan disampaikan, seperti dianalisis terlebih dahulu atau dicari pengertian-pengertian dan penjelasan materi yang akan dijelaskan nantinya. Yang kedua ada anak peserta didik sebagai penerima pesan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Saya kalau tanya anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mungkin ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh ketua kelas dipimpin berdoa. Ya teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kita absen terlebih dahulu ya. Siapa yang mau masuk? Oke, dimulai dari Asti Siti Nur Adija. Saya Bu. Oke, lanjut Risma Koroma. Hadir Bu. Maulana Hafiz. Kal Dirangga. Hadir Bu. Dan juga Salma ya. Hadir. Komponen yang kedua yaitu pelaksanaan menyajikan penjelasan. Nah, yang pertama ada kejelasan. Penjelasan hendaknya diberikan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa. Hindarkan penggunaan kata yang tidak perlu. Oke, baik anak-anak, kan kemarin kita sudah membahas tentang menjaga ketauhidan dengan cabang-cabang iman. Hari ini, pekan ini, kita akan membahas mengenai menjalin hidup penuh dengan manfaat dengan menghindari hidup berfoya-foya, ria, sumar, takabur, dan hasad. Kita akan memberitahu tentang tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab 3 ini, kalian akan diharapkan dapat berkompeten dengan yang pertama,
ria, takabur, dan hasad. Yang kedua, kalian akan membuat karya berupa quotes dan mempublikasikan di media sosial. Yang ketiga, kalian diharapkan dapat menghindari sikap hidup dan berfoya-foya, ria, sifat, takabur, dan hasad. Dan terakhir, kalian harus terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita akan memasuki materi pertama, yaitu tentang hidup berfoya-foya. Ini ada dua pengertian, ada secara bahasa dan juga secara istilah. Secara bahasa, berfoya-foya itu ialah menghambur-hamburkan. Dan secara istilah, berfoya-foya adalah menghabiskan uang untuk tujuan senang-senang belaka. Jadi, berfoya-foya ini hanya untuk senang-senang sesaat aja gitu teman-teman, anak-anak gitu ya. Oke, ada di dalilnya, yaitu di Quran surah Al-Isra ayat 26-27, yang artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang dalam perjalanan, dan janganlah kalian atau kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Yang kedua, yaitu penggunaan contoh ilustrasi. Nah, penggunaan contoh ilustrasi ini seperti berupa penggunaan gambar atau bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari secara konkret dan nyata. Jadi di sini kalau teman-teman atau anak-anak ini memiliki sifat boros atau sifat foya-foya, kalian bisa mendengar kayak setan gitu ya. Dan setan ini kan nggak patuh gitu ya sama Allah, seperti itu. Nah, sini ada gambar ilustrasi. Sebelah kiri teman-teman ada berfoya-foya, teman-teman yang paling atas itu ada gambar berfoya-foya uang, menghambur-hamburkan uang. Dan terakhir yang paling bawah ini ada contoh kayak dia berbelanja banyak banget, itu berarti boros ya. Jadi cuma selang sesaat. Selanjutnya memberikan umpan balik. Misalnya guru memberikan umpan balik dengan pertanyaan sesuai materi. Guru hendaknya memberikan kesempatan kepada siswa menunjukkan pemahaman atau keraguan atau ketidakmengertian siswa ketika penjelasan itu diberikan. Baik anak-anak, dari materi yang sudah dijelaskan tadi, kalian semua dapat paham dan mengerti? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya nih Ibu akan memberikan pertanyaan. Karena kalian sudah mengerti ya, Ibu akan memberikan pertanyaan. Pertanyaan pertama, siapa yang tahu apa perbedaan dari ria dan sum'ah? Saya tahu. Sum'ah itu adalah memberitahukan atau memperdengarkan amalan kita ke orang lain supaya dapat ujian itu. Sedangkan ria itu termasuk syirik kafi atau syirik yang sama dengan tersembunyi, Bu. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua, siapa yang tahu cara menghindari sifat berfoya-foya? Oke, boleh deh Hafiz. Jadi dalam beribadah itu kita harus ikhlas, Bu. Jadi kita harus sifat rendah hati dan tawadhu. Masya Allah. Oke, boleh. Selanjutnya yang terakhir ya. Siapa yang tahu siapa yang tahu cara menghindari hidup ria dan sum'ah? Boleh coba. Oke, yang pertama itu ada meluruskan niat karena semua amalan itu tergantung kepada niat. Yang kedua, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir itu memperbanyak mengingat kematian karena kehidupan dunia itu cuma sesaat dan akhirat itu kekal. Oke, Ibu akan memberikan kesimpulan yang anak-anak. Jadi, harta yang kita miliki itu adalah harta dari Allah gitu ya. Kalau misalkan kita menggunakan harta tersebut ke jalan yang benar, maka harta tersebut akan bermanfaat untuk kita nantinya di akhirat. Sedangkan kalau misalkan kita membelanjakan harta yang gak berguna dan juga boros, itu akan mencelakakan diri kita sendiri. Jadi kita nih sebagai umat manusia tidak harus bisa mengontrol diri gitu ya untuk mengontrol uang atau mengontrol harta yang kita miliki seperti itu. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Mungkin kita tutup ya anak-anak. Boleh ketua kelas ditutup. Oke teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Saya memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima
teman-teman, setelah kita mempelajari komponen-komponen dari keterampilan dasar menjelaskan, selanjutnya kita harus tahu juga hal-hal yang dilarang dalam keterampilan dasar menjelaskan. Yang pertama itu adalah guru tidak boleh membelakangi peserta didik, yang artinya guru menghadap papan tulis terus-menerus. Itu tidak boleh. Yang kedua, guru tidak boleh terlalu sering jalan-jalan ke kanan, kiri, depan, belakang. Itu akan membuat peserta didik menjadi bingung untuk melihat guru berada di mana. Yang ketiga, guru juga tidak boleh menjelaskan hanya di tempat duduknya saja. Yang keempat, guru tidak boleh mengosongkan papan tulis karena unsur visual sangat penting bagi pembelajaran peserta didik. Nah, yang terakhir, suara guru harus jelas terdengar sampai belakang, bukan terdengar hanya di sekitar murid paling depan saja. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.